Oke, baik, selamat pagi. Kita coba membahas soal yang kemarin, bagaimana menentukan kalor dengan mengaplikasikan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa M adalah massa, C kecil adalah kalori jenis, dan delta T adalah perubahan suhu akhir kurang suhu awal. Kemudian massa dikali kalor jenis adalah kapasitas kalor. Kalor jenis satuannya joule per gram derajat Celcius, massa satuannya adalah gram, dan temperatur adalah derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah massa dikali kalor jenis adalah joule per derajat Celcius. Nah, dari tiga pertanyaan ini semuanya mengaplikasikan ke persamaan penentuan kalor. Cuman yang ketiga ini satuan kalor jenisnya itu dalam mol. Jadi kamu harus rubah massanya itu ke dalam mol ya. Oke, jadi jawaban yang pertama itu adalah 2,365 kJ. Langsung dikalikan saja 7,35 gram air kali kalor jenis air kali suhunya. Ingat, kalau kalor jenis air biasanya diketahui ya, 4,18 joule per gram derajat Celcius. Ada di sumber lain menggunakan 4,2. Nah, itu tergantung soalnya ya. Kemudian nomor 2, 237 gram air kali 4,18 kali 33. Ini delta T-nya ya. T akhir kurang T awal. Kenapa saya minta kalian menghitung dulu seperti ini? Karena ini dasarnya. Kalau kamu tidak bisa menghitung kalor, perhitungan berikutnya itu akan susah bagi kalian ya. Kemudian yang terakhir ini 2500 gram, ini 2,5 kg ya. 2500 gram per 200 gram per mol adalah AR dari Hg, kemudian dikali 28 joule per mol derajat Celcius. Ini kalor jenisnya tadi dalam joule per mol derajat Celcius dan dikali 14 derajat Celcius ya. Jadi kamu dapat 4,9 kJ. Ini semua akan dapatnya joule dulu. Nah, kalau kamu rubah ke kilojoule kan dibagi dengan 1000 ya. Oke. Kemudian soal yang kedua, yang berikutnya itu adalah penerapan asas Black. Kemarin sudah diajarkan bahwa asas Black itu adalah berapa jumlah Q yang masuk sama dengan minus Q yang keluar. Nah, jika di sini ada sebatang emas 10 gram, contohnya sudah saya kasih ini ya, penjelasannya. Jadi temperatur akhirnya dapat diketahui dari yang masuk mana, yang keluar yang mana. Di sini kamu dapat T akhirnya. Nah, yang masalah di anak Telkom itu adalah saat dia sudah masukkan perhitungan, yang jeleknya adalah pindah ruas, salah di penyelesaian, sehingga ujung-ujung T akhirnya acok dapatnya gitu ya. Ini dia masukkan pas di sini sudah benar, tapi pas di bawah. Nah, itu adalah matematika dasar, itu yang sangat-sangat disesalkan penyelesaian untuk soal-soal kimia dasar, karena ini sangat berpengaruh terhadap level matematika dasar kalian gitu ya. Nah, ini soal yang kemarin. Sebanyak 465 gram bongkah besi diambil dari oven dan dicelupkan ke dalam 375 gram air dalam sistem terisolasi. Suhu air naik dari 26 menjadi 87 derajat Celcius. Q totalnya berarti semua penjumlahan Q-nya sama dengan 0 ya.
Kemudian kamu pilih mana yang masuk, mana yang keluar. Yang masuk adalah Fe, dicelupkan kan ke dalam air, minus Q air. MC kali delta T, MC kali delta T. Yang kita tanya adalah suhu awal besi. Di suhu awal besi ini kita tanya. Yang lainnya kamu sudah tahu suhu awal air menjadi suhu akhirnya totalnya semua saat setelah dicampurkan adalah 87 derajat Celcius. Jadi kita dapat T awalnya, ini kita dapat Q-nya untuk air, kemudian kita dapat T awalnya seperti ini, 545,99 derajat Celcius. Ya. Kalau yang soal contoh kemarin kan nih, ini sama AU dengan SN, cuman yang ditanya adalah kalor jenisnya. Itu kalau kita tahu kalor jenis adalah kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis kan. Tinggal dibagi saja, dan yang perhitungan ini sama dengan perhitungan yang tadi ya. Kalau nggak salah video kemarin saya sudah jelaskan contoh ya penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya adalah penentuan energi dalam. Tadi saya singgung di awal-awal, energi dalam adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, dalam hukum 1 termodinamika, energi dalam itu merupakan fungsi keadaan yang ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Kita simbolnya adalah delta U atau delta E. Bagaimana cara mencari energi dalam? Hubungannya dengan kalor adalah bagaimana penjumlahan kalor ditambah W atau kerja. Jadi dari kalor yang kamu dapatkan, kamu bisa dapat energi dalamnya. Q itu ada kalor, W itu kerja. Kalau di fisika kita sebut adalah usaha. Nah, delta U itu berarti karena dia fungsi keadaan. Kalau ada delta itu berarti ada kayak tadi menghitung kalor ada delta T kan. Berarti ada kondisi awal dikurangi kondisi awal dan akhir. Berarti perhitungannya kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Nah, kalau sistem itu menerima kerja, W-nya positif, dan kalau dia melakukan kerja, W-nya negatif. Kalau Q-nya melepas kalor, dia negatif. Q-nya menerima kalor, dia positif. W itu atau kerja itu dalam senyawa atau molekul gas kita bisa perhitungkan. Kenapa? Karena gas itu ke segala arah kan ya sifatnya, dan dia bisa diberi kita bisa tahu molekul itu menghasilkan atau melakukan kerja dari berapa jumlah tekanan yang diberikan dikali dengan perubahan volume. Tekanan kita tahu simbolnya adalah P, volume adalah V. Ada perubahan awal, ada awal, kondisi awal dan akhir. Berarti minus ini W sama dengan minus kali P kali delta P. Minus ini adalah adanya tekanan dari luar. Sehingga kalau kita ganti, kita substitusi ke sini, berarti kita bisa dapat persamaan energi dalam adalah Q minus P kali delta V. Nah, gambar ini adalah menunjukkan bahwa energi dalam adalah ada fungsi keadaan awal dan akhir, di mana ada penjumlahan antara Q atau kalor dengan kerja. Karena Q-nya ini juga bisa berharga tertentu, bisa positif, bisa negatif, dan W-nya juga bisa berharga positif dan negatif. Jadi hati-hati untuk mencari delta U-nya ya, dari tanda positif dan negatifnya. Kemudian kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor. Kalorimeter bisa digunakan pada tekanan konstan dan volume konstan. Pengukuran kalor bisa digunakan pada tekanan konstan dan volume konstan. Untuk tekanan konstan biasanya kita menggunakan kalorimeter sederhana. Di sini ada styrofoam, terus dalamnya adalah gelas plastik. Biasanya untuk seduh teh gitu ya. Itu salah satu kalorimeter yang sederhana. Kita yang seduh teh, di sini ada air panas,
kemudian di dalamnya ada styrofoam, di luarnya ada styrofoam, dan keadaannya sistemnya ini terisolasi. Kemudian kita masukkan temperaturnya. Di sini temperaturnya akan berubah dari awal berapa, kemudian di akhir berapa gitu ya. Kemudian di sini ada larutan. Nah, kalau ada larutan, bagaimana cari Q-nya? Q-nya kan biasanya massa kali kalor jenis kali delta T kan. Nah, kalau larutan berarti volume, berarti satuannya adalah mililiter. Berarti kita harus kalikan dengan massa jenis. Massa jenisnya kan gram per mililiter kan. Dan di situ kamu bisa dapat gram. Dari volume total di sini kamu kalikan massa jenisnya. Massa jenisnya kamu dapat massa dikali dengan massa jenis kali volume, kamu dapat massa, baru kamu bisa dapat kalori. Nah, di sini Q sistem kita tambahkan semua. Ada Q air atau Q uap air gitu ya, Q udara, ditambah Q kalorimeter. Kenapa? Karena dia menggunakan kalorimeter. Kalau dia menggunakan kalorimeter, Q dari kalorimeter juga harus ditambahkan, harus masuk dalam perhitungan kalor ya, dan ditambah Q reaksi sama dengan 0. Dan ini juga tidak ada ya kalor masuk yang keluar ya. Kita Q sistem sama dengan 0, maka Q reaksi sama dengan Q reaksi sebagai yang masuk sama dengan minus Q keluar. Yang keluar adalah Q uap air, karena ini kan menghasilkan uap air kalau dia air panas, ditambah Q kalorimeter. Kenapa kita tambahkan Q kalorimeter? Karena dia menggunakan kalorimeter. Dan kalorimeter itu sudah punya kapasitas kalor, karena dia bisa menampung jumlah tertentu. Jadi masanya sudah tertentu maksimumnya, sehingga kita bisa dapat Q kalorimeternya. Q airnya adalah MC kali delta T, Q kalorimeternya adalah C kalorimeter kali delta T, sehingga kita dapat Q reaksinya berapa. Nah, reaksi pada tekanan konstan itu sama dengan perubahan entalpi. Ini namanya entalpi delta H. Entalpi adalah perubahan kalor per molnya, mol senyawanya. Nanti saya akan jelaskan tentang entalpi, perubahan entalpi atau delta H. Jadi delta H itu sama dengan Q-nya kalau dia bekerja pada tekanan konstan. Atau kalau kamu dapat delta H, kamu bisa dapat Q-nya langsung kalau dia dapat untuk 1 mol zatnya jika dia bekerja dalam tekanan konstan. Oke. Itu untuk kalorimeter pada tekanan konstan. Untuk volume konstan ini menggunakan namanya kalorimeter Bohm. Sama aja sih kalorimeter, tapi kita istilahnya adalah Bohm. Jadi ini menggunakan bejana stainless steel, kemudian itu di dalamnya itu adalah bejana lagi, tabung, kemudian dalamnya ada bejana lagi. Ini biasanya untuk kalau yang tekanan konstan, ini biasanya untuk mencari kalor dalam suatu larutan. Kalau kalorimeter dalam volume konstan biasanya padatan ya. Dan di sini ini ada bejana yang kedap darah, pasti tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Di sini kita masukkan sampel, misalnya sampel besi padatan. Ya, kenapa tekanan volumenya konstan? Karena ini direndam dalam air, volumenya tetap. Tapi di sini kita kasih gas O2 sehingga tekanannya kita bisa rubah-rubah. Kalau yang tekanan konstan, ini volumenya bisa dirubah-rubah, bisa setengahnya atau nggak penuh juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tekanannya tetap karena kita tutup di sini dengan styrofoam. Kalau ini volumenya harus tetap, direndamnya tetap suhunya, volumenya. Kemudian di sini kita bakar, kita kasih gas O2, kita bakar, nanti padatan ini akan menguap. Menguap ini akan ada pertukaran energi di sini, maka dia akan memanaskan air. Air yang panas ini kita akan cek perubahan suhunya
sehingga kita bisa hitung kalornya. Nah, kalorimeter pada volume konstan biasanya paling banyak digunakan, contohnya adalah kita mau mencari kalor dari batu bara. Jadi batu bara itu biasanya kalau sebelum dipakai, kita tentukan dulu dia bisa menghantarkan kalor, energi, itu berapa banyak. Nah, itu bisa menggunakan kalorimeter BOM ini. Jadi dia batu bara, sampelnya di sini, kita bakar. Menggunakan gas O2, kemudian dia akan memanaskan air. Di sini pasti airnya akan menjadi panas ya, tapi volume airnya konstan. Dan tekanannya kita di sini kita rubah-rubah. Sehingga sistem adalah Q uap air tambah Q BOM tambah Q reaksi sama dengan 0. Sehingga yang masuk adalah Q reaksi, yang keluar adalah Q uap air karena ini akan panas kan ya, ditambah Q BOM. Karena kalorimeter akan menyerap berapa Q yang keluarnya dari bejana ini. Oke, dari sampel yang dibakar tadi. Nah, Q BOM itu adalah kapasitas kalor BOM kalorimeter dikali delta T-nya. Nah, reaksi pada volume konstan itu Q-nya tidak sama dengan delta H. Sehingga kalau kita dapat Q, pasti harga Q-nya tidak sama dengan perubahan entalpi. Itu bisa mendekati tapi tidak sama. Gitu ya. Itu tentang kalorimeter BOM untuk volume konstan, dan sebelumnya tadi adalah kalorimeter pada tekanan konstan. Ini contoh suatu stoikiometri termokimia di mana dalam suatu reaksi ya, ada suatu reaksi HCl ditambah NaOH, dia menghasilkan suatu reaksi netralisasi, karena penetralan kan, asam ditambah basa menjadi garam dan air, netral kan. Nah, yang ditanya di sini ada 25, ada diketahui di sini 25 mili HCl ditambah 2,5 molar. Dan ditambah terus ada 25 mili NaOH di dalam pada 2,5 molar NaOH. Mula-mula dia suhunya 21 derajat Celcius. Kemudian awalnya ya, jadi HCl awalnya 21 derajat Celcius, NaOH juga. Kemudian dimasukkan dalam kalorimeter styrofoam. Suhunya jadi 37,8 derajat Celcius. Gitu ya. Kalau suhunya naik, pasti dia eksoterm kan. Dia melepaskan panas. Tentukan kalau reaksinya pada per mol H2O. Maka reaksi eksotermik endotermal. Clue-nya karena suhunya naik pasti dia eksotermik. Kalau dingin, suhunya turun, dia menyerap kalor, berarti dia endotermik. Ingat itu ya. Massa jenis air 1 gram per mililiter, kalau jenisnya 4,18. Apa yang kita lakukan pertama kali adalah buat reaksinya, kemudian cari mol awal masing-masing. Mol kita tahu, molar sama dengan mol kali per mol per volume, berarti mol sama dengan molar dikali volume. Molar dikali volume, berarti kita punya mol awal. Mol awal HCl sama mol NaOH kita bisa tentukan. Dan volume totalnya adalah 50 mili. Kita harus tulis dulu reaksinya, kemudian kita masukkan molnya. Mula-mula bereaksi sisa semua habis ternyata. Ya, berarti dia tepat sempurna menjadi garam dan air. Dan di sini volume mol airnya adalah 62,5. Saya kasih satuan milimol karena saya belum rubah. Kalau mau rubah ke liter berarti nanti 62,5 kali 3 mol ya. Ini saya rubah dulu ke milimol dan kita dapat mol airnya. Setelah kita dapat mol airnya, kita tentukan lagi Q, kita tentukan Q-nya. Q reaksi, Q totalnya sama dengan 0, dia menggunakan kalorimeter. Q reaksi ditambah Q air. Harusnya ditambah Q kalorimeter. Cuman kapasitas kalornya tidak diketahui, maka kita sebut Q kalorimeter sama dengan 0. Ini harusnya ditambahkan Q kalorimeter ya. Saya coba tambahkan biar kalian mengerti. Kalau menggunakan kalorimeter harus ditambahkan Q kalorimeter. Cuman Q kalorimeternya
disebut di sini. Dengan 0 juga tidak diketahui di soal, maka Q reaksi sama dengan minus Q air. Massa airnya adalah dari volume total karena dicampur kan. Volumenya ya volume air ini. 50 mili, 25 tambah 25, 50 mili kali massa air. 1 gram massa jenis air, 1 gram per mili. Kali massa kalor jenis air dan kali perubahan temperaturnya. Mendapat ini adalah Q dari reaksi yang terjadi. Kalau dari reaksi yang terjadi, yang diminta adalah Q dari per mol air, sehingga Q reaksi dibagi mol air kita dapat 55844,8 joule per mol air. Sehingga kalau ditanya kilojoule per mol, jadi dibagi 1000 menjadi minus 55,844 kilojoule per mol. Dan reaksinya eksoterm. Ya, benar ya. Jadi jawabannya minus 55,840 kilojoule per mol. Reaksinya eksoterm. Oke. Nah, ini coba. Ini bukan menggunakan yang stokiometri, tapi yang tugas sebelumnya sama saja, yang menggunakan asas Black. Ini kalau kamu lihat ada timbal 150 gram dipanaskan pada air mendidih. Berarti suhu awal timbal berapa? 100 derajat Celcius. Kemudian di sini ada air 50 gram, suhu awalnya 22 derajat Celcius. Kalor jenis airnya 4,18 joule per gram derajat Celcius. Timbal ini kita masukkan ke sini, sehingga dia menghasilkan suhu air 28,8 derajat Celcius. Apa yang bisa dicari di sini? Kalor jenis timbal. Nah, coba Anda mencari berapakah kalor jenis timbal yang dihasilkan menggunakan asas Black.